Bitcoin sudah jelas memiliki nilai. Karena apa? Karena berdasarkan sentimen pasar dan digunakan trading juga, bahkan digunakan pembayaran juga di luar negeri seperti di El Salvador ya. Presiden El Salvador juga menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran sehari-hari. Harus diwaspadai itu Pcoin ya. Kenapa saya selalu membahas Pcoin, Bitcoin ya. Pcoin ini nantinya akan menjadi generasi penerus dari Bitcoin di masa mendatang. Lalu mengalami halving setiap periode 4 tahun sekali. Kalau seandainya tahun ini, di tahun 2023, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan kali ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja membahas tentang bagaimana sih prediksi Bitcoin dan Pcoin ya. Bitcoin dan Pcoin, karena Bitcoin yang sudah jelas memiliki nilai yang saat ini kita ketahui ya, di market semuanya sudah pada tahu tentang Bitcoin ini, karena memang awal mula adanya teknologi blockchain cryptocurrency ini berawal dari munculnya Bitcoin. Yang sudah kita ketahui sahabatku, Bitcoin ini sudah muncul awal mula Satoshi Nakamoto menciptakan teknologi blockchain ya. Jadi blockchain ini sebenarnya bukan untuk mata uang saja, bisa juga ada properti dan lainnya, semuanya juga menggunakan blockchain untuk teknologi yang saat ini. Apalagi saat ini juga berkembang teknologi Web3 seperti Pcoin atau Pi Network juga menggunakan teknologi Web3 ya. Walaupun Bitcoin ya, Pcoin bukan Bitcoin ya, Pcoin saat ini belum open mainnet. Nah, oke, video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi dari Bitcoin ya. Sekali lagi ini hanyalah analisa ya, prediksi Bitcoin di tahun 2025 yang mendatang ya. Kemudian Pcoin, nah Bitcoin juga sama ini, prediksinya bagaimana? Apakah benar-benar akan mainnet launching? Ini prediksi ya. Sekali lagi ini hanya analisa. Saya di sini bukan berarti mengajak sahabat-sahabat untuk investasi Bitcoin ataupun Bitcoin. Yang penting di sini saya hanya menganalisa, memprediksi. Ya silahkan, itu urusan pribadi masing-masing. Saya tidak pernah mengajukan Anda untuk berinvestasi ke Bitcoin ataupun ke Pcoin ya. Ini hanya dijadikan acuan saja ya, untuk pembelajaran bersama, kita sama-sama belajar. Bagi yang belum mengenal Bitcoin ya, silahkan ditonton video-video sebelumnya tentang teknologi Bitcoin dan Pcoin. Maaf, kita santai ya sambil merokok dan di acara ngobrol santai tapi pasti. Oke sahabatku, Bitcoin sendiri kita ketahui sudah melakukan beberapa kali halving. Oke ya, kita bahas dulu Bitcoin ya. Bitcoin sudah jelas memiliki nilai. Karena apa? Karena berdasarkan sentimen pasar dan digunakan trading juga, bahkan digunakan pembayaran juga di luar negeri seperti di El Salvador ya. Presiden El Salvador juga menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran sehari-hari ya. Kenapa mereka berani, atau Presiden Bukele ya, Presiden El Salvador Bukele kok berani sekali menggunakan Bitcoin? Itu berarti nekat. Tapi pasti yang jelas dia sudah menganalisa prediksi di masa depan tentang Bitcoin ini. Yang konon katanya ada yang bilang ini adalah investasi angin. Nah, ya sebenarnya bukan juga ya, karena sudah ada saya jelaskan video-video sebelumnya tentang teknologi Bitcoin ya. Bitcoin sendiri sudah mengalami beberapa kali halving, sahabatku ya, sudah mengalami beberapa kali halving. Ada 4 kali kalau tidak salah ya. Sejak munculnya Bitcoin mungkin di tahun 2013, ingat saya itu sempat terjadi halving juga ya, sahabatku ya. Jadi nggak usah khawatir tentang teknologi blockchain ini, sepertinya tidak akan punah ya. Karena apa? Kita ketahui seperti investor-investor raksasa kayak BlackRock ya, seperti ya Presiden Bukele yang nekat, walaupun dia juga sebenarnya ini sudah mengetahui keberadaan Pcoin. Di Brasil sendiri ya sahabatku ya, Pcoin itu berada di peringkat 4 ya. Ketenarannya, popularitasnya di Brasil sendiri, padahal Pcoin itu belum mainnet.
Nah, itu kan harus diwaspadai itu P-Coin ya. Kenapa saya selalu membahas P-Coin, Bitcoin ya. P-Coin ini nantinya akan menjadi generasi penerus dari Bitcoin di masa mendatang. Ya. Masalah nilai-nilai yang GCV itu saat ini ya kita nggak usah terlalu fokus di GCV, tapi akan membahas analisa fundamentalnya seperti apa berdasarkan sentimen pasar saat ini ya, berdasarkan minat investor dan minat masyarakat. Oke, langsung saja kita akan membahas. Oke, ngopi santai ya. Bitcoin ya di tahun 2013 itu sudah melakukan beberapa kali halving ya. Halving pertama di tahun 2013, akhir 2013 itu sempat mengalami halving ya, kenaikan. Kemudian di tahun 2016 akhir juga ya, ingat ini setiap akhir tahun ya, ini juga mengalami halving yang kedua ya. Kemudian kita lihat lagi di tahun 2020 akhir ya, 2021 itu juga mengalami halving. Nah, 2021. Nah, grafiknya kita lihat sahabatku ya untuk Bitcoin. Bitcoin itu akan selalu mengalami halving setiap periode 4 tahun sekali. Kalau seandainya tahun ini di tahun 2023 dari halving yang terakhir kemarin itu di tahun 2020 akhir ya, 2021 antara itu ya, kenaikan puncaknya di 2021 September kalau nggak salah, saya masih ingat ya. Sempat 69.000 US dollar kan waktu itu kan. Hampir 1 miliar kurang dikit lagi ya. Nah, kemungkinan sahabatku untuk prediksi Bitcoin ya, ini analisa saya ya, jangan dijadikan acuan. Ini hanya masukan saja ya. Masalah Anda mau investasi atau tidak itu bukan tanggung jawab saya. Di sini saya hanya menganalisa, memprediksi saja. Prediksi belum tentu benar. Ingat, prediksi belum tentu benar. Tapi biasanya juga setiap saya memprediksi itu ya jarang gagal. Tapi ini jangan dijadikan acuan ya. Karena ini menyangkut dana Anda pribadi. Saya tidak pernah menganjurkan Anda untuk berinvestasi ya. Ini hanya sebagai motivasi ataupun informasi saja ya, prediksi saja. Oke. Kita lihat di tahun 2020 akhir jadi halving, kemudian terjadi kenaikan puncaknya di tahun 2021 ya. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2022, kemarin sempat anjlok 2021-2022. Oke, kita lihat sahabatku ya, di sini Bitcoin mengalami penurunan waktu kemarin ya di tahun 2022. Ya, Bitcoin mengalami penurunan drastis di tahun 2022 ya, di titik bawahnya terendah 16.300 ya. 16.300. Jadi Bitcoin sempat menyentuh di angka 16.000 dan sudah mulai menanjak lagi. Sekarang sudah di angka sekitar 26.000, 27.000. Antara itu ya. Nah, prediksi saya kemungkinan di tahun 2024 itu akhir kemungkinan akan terjadi halving kembali ya. Persiapan saja. Nah, cocoknya kapan kita akan membeli Bitcoin? Cocoknya untuk membeli Bitcoin yang saat-saat ini. Yes. Harusnya kemarin pas saya juga sempat beli ya kemarin pas jadi-jadinya Bitcoin, tapi ya kembali saya jual lagi. Saya akan mencari untung. Ya kan, mencari untung, beli jual. Nah, saat ini teman-teman kesempatan. Ini masih ada waktu sekitar ya 6 sampai 8 bulan sebelum akan mengalami kenaikan terus nanti. Pasti menurut saya akan terjadi kenaikan di tahun 2024. Itu sudah mulai akan menaik terus. Dan itu bisa mencapai di angka sekitar 35.000 sampai yang 45.000 US dollar itu bisa di tahun 2025 akan kembali naik. Dan bisa melebihi di angka 69.000 US dollar. Prediksi saya Bitcoin bisa mencapai 75.000 US dollar. Kemudian di angka tahun 2025 atau 2025. Ini hanya prediksi saya ya. Ya, kemungkinan akan terjadi seperti itu ya. Kemudian akan turun lagi kemudian di tahun 2026 atau 2027 itu akan kembali. Grafiknya seperti itu terus setiap tahunnya. Karena di sini ada investor yang bermainnya. Paus tadi sudah seperti itu terus ya, setiap rutinitas, karena perputaran uang mereka kemungkinan untuk bisnis yang lain juga, karena mereka mencari untung. Kenapa? Kita berinvestasi itu sebenarnya mencari apa? Mencari bati kalau kata orang Jawa ya, mencari untung. Oke ya. Jadi prediksi saya, kalau ada yang tanya kemarin, teman-teman sempat tanya gimana prediksi Bitcoin dan Bitcoin di masa mendatang.
Ya kalau Bitcoin jelas akan halving lagi, jelas. Dan tidak akan lama juga, nanti pasti di tahun 2024 itu bisa mencapai antara 35 sampai 45 ribu US dollar. Itu prediksi saya. 2025 akan terus naik. Kemungkinan titik puncaknya bisa di 2026. Ya awal atau akhir 2026 bisa terjadi di puncaknya juga. Antara 2025 2026. Bagusnya ya saat ini kita beli Bitcoin. Ini hanya prediksi ya. Oke, kita akan melanjutkan ke Picoin. Picoin yang koin halu ya. Oh, no. Di sini teman-teman sahabat semua, apalagi sahabat pionir, sebenarnya Picoin bukan koin halu. Picoin ini koin berkelas ya, tapi dia jenjangnya memang agak panjang. Prediksi saya karena saat ini di angka 38 US dollar itu IOU. IOU itu sentimen pasar. Artinya minat investor ya, investor di luar dari ekosistem jaringan P, di luar dari utilitasnya P. Picoin ini koin yang berkelas, sahabatku. Saat ini di Uni Eropa aja, Picoin itu yang masuk dalam GDPR-nya. Artinya dia mematuhi peraturan data para penggunanya itu di Uni Eropa. Kemudian di Brasil juga memiliki peringkat. Belum listing atau belum mainnet, tapi sudah dipercaya jutaan manusia di berbagai bangsa. Nah itu kelebihannya ya. Biasanya tuh begini teman-teman ya, kemarin kita lihat juga ada komen dari teman-teman kita ya, sahabat kita yang juga berkomen, bisa kita lihat sahabatku ya, seperti itu ya, komennya itu tentang apa ya, pengalaman ya, pengalaman kalau memang sama-sama pernah punya Bitcoin dan dijual waktu harga 4,3 US dollar. Nah beliau itu masih untung karena masih menyimpan dan menjualnya buat modal juga. Saya dijual waktu masih murah 2,5 US dollar saya jual. Habis sisa 6 pun itu rugi karena apa, hilang dalam HP itu. Beda sama Bitcoin. Sudah pernah saya bahas, silahkan ditonton videonya, nanti saya cantumkan di deskripsi perbedaan wallet Bitcoin dan wallet Picoin. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan, semuanya ada. Tapi Picoin lebih jos kan, Picoin daripada Bitcoin. Ya, walaupun disimpan di hardware itu pihak ketiga, tapi Picoin itu lebih handal, lebih aman dan lebih kuat, lebih luar biasa. Picoin sudah jelas. Hanya sabar saja teman-teman ya. Prediksi saya pribadi ini jangan dijadikan acuan. Prediksi saya dari dulu saya selalu mengatakan kalau prediksi pribadi itu tahun 2025. Perkiraan saya estimasi itu mainnet bisa angka ya, antara 300 hingga 1000 US dollar di open mainnetnya. Perkiraan ini ya di 2025. Tapi jangan merendah atau jangan bukan mentalnya. Justru malu harusnya semangat. Ya masalah nilainya kalau tiba-tiba kok ya, kita ikuti saja rezeki kan nggak tahu. Tapi sesuai analisa fundamental, sentimen pasar dan utilitas ekosistem yang saat ini berjalan di Pineapple pun itu kan belum nyata real ada yang siap, perusahaan besar ataupun para pionirnya, sangat pionir dan seperti market-marketnya di Pi kan belum ada yang menjual GCP. Itu hanya segelintir saja. Kecuali sudah ada jutaan yang menjual mobil ya sekian ribu unit dengan harga GCP mungkin dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea. Ya Korea saat ini top market top ya. Korea juga Jos Gandos, Jepang semuanya menggunakan nilai itu dan Nicholas didesak. Ya itu bisa, tapi nyatanya kan nggak ada gitu. Hanya setelah jaringan dibuka baru GCP. Itu kan ya sulit ya, kalau gitu kan sulit gitu karena sentimen pasar, masyarakat butuh kepercayaan karena nilai dari sebuah mata uang ini karena nilainya dari kepercayaan dan penggunaannya, utilitasnya, ekosistemnya semua harus jelas ya. Nggak asal nilainya 4,7 M tapi ya saya mau memperdagangkan siapa nantinya atau yang menggunakannya orang selain pionir. Kalau pionir dengan pionir sendiri tidak akan jalan karena di dunia ini butuh apa, alat pembayaran yang aman lintas batas negara ya. Kendala kita apa sih untuk Picoin ini nanti suatu saat itu? Hanya regulasi saja. Ya sahabatku ya. Tetapi walaupun Picoin tidak bisa untuk membayar secara langsung seperti di China ataupun di Korea. Ya saat ini yang membuka toko, minimarket atau apapun membayar dengan Picoin. Memang sulit, Indonesia belum bisa. Karena apa? Ya saya rasa tiap negara juga pasti mengandalkan mata uang negaranya. Tapi kalau suatu saat Picoin itu seperti US dollar saat ini, bisa saja itu akan hadir diperbankan, sahabatku. Itu akan digunakan diperbankan seperti teman-teman gini ya. Ngopi dulu, santai ya.
punya tabungan kan, siapa yang punya tabungan di ada ya maaf ini Mandiri Dolar atau BCA Dolar atau manapun BNI ya yang memiliki tabungan dolar, Anda kan bisa menabung dolar ya kan, tapi buat belanja kan nggak bisa. Coba aja teman-teman buka toko membayar dolar kalau nggak ditangkap Pak Pol Pak polisi maksudnya ya kan, iya nggak bisa. Kita menggunakan belanja menggunakan US dollar tidak bisa, kalau ketahuan kena, mau di Bali juga nggak bisa, harus menggunakan rupiah. Kemarin kan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, yang membayar transaksi narkoba menggunakan USDT atau menggunakan koin-koin kripto kan ditangkap kan, kasus kan, nggak bisa sahabatku ya. Tetap harus ada undang-undang ya, harus ada RUU kemudian nanti pengesahannya lagi, undang-undang membuat undang-undang tentang mata uang yang sah digunakan di Indonesia, itu baru bisa. Tapi ya kalau nilainya tinggi, negara juga pasti butuh pajak dari kripto tadi, dari sebuah nilai Bitcoin tadi. Kalau sudah memiliki nilai yang tinggi, negara juga akan memikirkan solusinya bagaimana kan gitu. Soalnya seluruh dunia semua menggunakan Bitcoin, sah mengesahkan semuanya. Ya, digunakan lintas batas pembayaran ekspor impor semuanya menggunakan Bitcoin. Mau tidak mau negara kita juga harus mengikutinya. Cuma ya biasanya negara kita itu pasti tetap karena rupiah ini harus apa? Kebanggaan kan gitu. Tapi ya tidak tahu ya masa depan seperti apa. Namanya juga kita butuh mata uang yang benar-benar adil kan gitu. Mata uang yang tidak bisa dipalsu. Mata uang yang memiliki nilai yang semakin tahun semakin tinggi, tidak terjadi inflasi ya. Seperti negara kita kan rencananya akan melakukan apa redenominasi ya, pengurangan nolnya, bukan nilainya, nolnya aja. Misalnya kalau 1000 nanti menjadi Rp1. Nanti kita bahas di video yang selanjutnya aja ya untuk masalah tentang redenominasi tadi ya. Kita akan bahas di video mendatang. Tapi yang saat ini jelas prediksi Bitcoin, kalaupun itu open minded berdasarkan analisa fundamental ya, sentimen pasar, minat di masyarakat luas selain dari pionirnya, ya bisa juga di angka 314 sampai 1000-an dolar. Itu pun kalau di open minded kan oleh Nicholas Kokalis. Tetapi kita tidak tahu nih ya apa yang akan terjadi. Tiba-tiba kok memang GCP semua menyetujui semua transaksi real. Minat pasar langsung rebutan membeli Bitcoin yang berdagangkan menggunakan semuanya di lini bisnis ya. Ya Allahu a'lam, semuanya tinggal yang Maha Kuasa kan gitu. Kok tidak ada yang tidak akan mungkin terjadi, bisa saja gitu. Tapi jangan terlalu berkhayal. Kita ikuti irama saja. Oke? Bagi penikmat kripto ya silakan. Bitcoin itu analisa saya sudah jelas di tahun 2025 itu akan terjadi kenaikan. Sudah jelas prediksi saya karena berdasarkan grafik saya tadi ya, selama yang saya alami saya ikuti ya. Untuk Bitcoin ya prediksi saya sekitar 300 hingga 1000 dolar ya, antara itu Bitcoin itu. Kalau GCP gagal misalkan ya jelas teman-teman punya 1000 koin kalau harganya 300 US dollar ya sudah jadi orang kaya, lumayan ya, kita syukuri gitu aja, nggak usah terlalu mikir yang tinggi. Syukur-syukur tiba-tiba harganya 40.000 dolar atau itu kan lumayan ya. Yang penting klik petir, ingat hati-hati mengikuti program-program ya. Bukannya saya itu mempengaruhi teman-teman, enggak ya, itu urusan teman-teman, itu uang teman-teman. Saya hanya mengingatkan kalau namanya open mainnet sudah launching atau sudah terbuka jaringannya untuk blockchain yang lainnya, semua akan hadir di pertukaran bos ya, jelas semua akan terjadi pembayaran mungkin lintas batas negara menggunakan ekspor impor menggunakan PI, semua akan seperti itu, akan terbuka. Jenengan itu yang misalkan kalau jenengan ikut-ikutan yang link-link saat ini yang tidak jelas ya, apalagi kok menggunakan rupiah, nanti suatu saat Anda akan menyesal. Kita apalagi sudah menjual Bitcoin-nya ya dengan foya-foya, mengambil bukan koin Pi-nya. Padahal suatu saat nanti nilai Bitcoin ini akan menjadi sangat tinggi sekali, sangat mahal nilainya. Ya, diperdagangkan di semua lini bisnis, sudah peluangnya besar ya. Hati-hati dengan modus-modus saat ini. Saya klik-klik petir saja, koin saya aman. Nah, kalau jenengan teman-teman yang sering transaksi kemana-mana, wah ya bagus ya, testnet apa, tapi kan resikonya tinggi. Saya bukan berarti nggak ngajari teman-teman, bukan berarti mengajari teman-teman tidak melakukan testnet. Silahkan, tapi hati-hati karena belum tentu yang ada di Hackathon juga itu aman, belum tentu kan? Karena Nicholas juga di situ menyebutkan hati-hati tetap kan gitu. Ya kalau gitu kan saran kita mending kita klik-klik petir saja, ngapain
suatu saat open mainnet saya juga bisa trading di mana-mana, ada di Huobi, di Binance, semua namanya mata uang pasti hadir di pertukaran. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Marketplace semua ya bisa aja di mana-mana. Nanti kalau sudah open mainnet itu teman-teman gak usah pusing, gak usah mikir takut mobil. Nanti teman-teman tukarkan USDT, BTC, tukarkan rupiah nanti bisa. Baru dari rupiah kita belikan mobil bisa, nggak usah khawatir ya. Oke, ini prediksi saya. Maaf kalau agak sedikit panjang. Yang jelas tetap klik petir, dan untuk penikmat Bitcoin nggak usah khawatir. Bitcoin itu tetap menjadi aset digital yang saat ini diincar para raksasa investor. Ya, yang orang-orang bodoh kaya itu banyak. Ya, dia bodoh tapi kaya gitu, daripada pintar miskin gitu. Mereka membeli semua Bitcoin. Orang-orang kaya BlackRock itu membeli Bitcoin. Bayangkan, Presiden El Salvador membeli Bitcoin karena dia tahu suatu saat ke depan pasti akan nilainya akan sangat tinggi. Karena apa? Mata uang kertas rupiah kayak mata uang dolar apa itu kan banyak yang malsukan, kemudian ada printing money, ada terjadi inflasi, bermacam-macam resiko mata uang kartal kertas itu kan tradisional lah gitu kan sebetulnya kan. Oke, terima kasih, pembahasan kali ini sudah jelas. Bitcoin analisa saya seperti itu, Bitcoin analisa saya seperti itu. Apapun yang terjadi tetap kita bekerja seperti biasa. Bagi teman-teman investor, ini hanya sekedar analisa saya pribadi ya. Saya tidak mengarahkan Anda untuk investasi Bitcoin atau Bitcoin. Yang jelas tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku. Bye bye.